Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernah nggak merasa capek? Bukan capek fisik, bukan karena kerja berat, tapi capek di dalam kepala atau capek pikiran. Sahabat duduk diam, tapi pikiranmu kemana-mana. Mengingat hal yang sudah lewat, memikirkan hal yang belum tentu terjadi, mengulang-ulang percakapan di masa lalu, atau bahkan memikirkan bagaimana untuk bayar utang yang sudah jatuh tempo. Dan anehnya semua itu terjadi di waktu yang sama. Dari luar mungkin tidak ada yang salah. Sahabat tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Masih bisa ngobrol, masih bisa bekerja, dan masih bisa tersenyum. Tapi di dalam kepala rasanya penuh seperti ada suara yang tidak berhenti. Komentar, kekhawatiran, pertanyaan, penyesalan, semuanya bercampur jadi satu dan sahabat tidak bisa benar-benar mematikan itu. Banyak orang mengira ini cuman kebanyakan mikir. Sahabat bilang ke diri sendiri, udah jangan dipikirin. Tapi beberapa detik kemudian, pikiran itu balik lagi, lebih kuat, lebih keras, dan akhirnya sahabat terjebak di situ. Bukan sekali dua kali, tapi berulang. Secara alami kita tidak suka pikiran yang membuat kita tidak nyaman. Jadi kita mencoba melawannya, kita mencoba mengusirnya, mengabaikannya, menekan agar tidak muncul lagi. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kita menolak pikiran itu, semakin sering dia muncul. Semakin kita mencoba mengontrol semuanya, semakin kita merasa kehilangan kendali, seperti kamu mencoba menahan air dengan tangan. Semakin ditekan, semakin bocor kemana-mana. Masalahnya ini terjadi setiap hari, sedikit demi sedikit. Energi kita terkuras, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita tidak pernah berhenti berdebat dengan pikiran sendiri. Kita ingin semuanya jelas, kita ingin semuanya aman, dan tidak ada kesalahan. Karena itu, kita terus berpikir, tanpa henti. Mungkin ini yang jarang kita sadari. Kita bukan lelah karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita terus mencoba menyelesaikan semuanya. Kita khawatir tentang masa depan, tapi jarang benar hadir di saat ini. Dan di titik ini muncul satu pertanyaan penting. Kalau semua ini terasa seperti perang, kenapa kita terus melakukannya? Kenapa kita terus melawan pikiran kita sendiri? Padahal itu justru membuat kita semakin lelah. Mungkin selama ini bukan hidup yang terlalu berat. Mungkin cara kita menghadapi pikiranlah yang membuat semuanya terasa berat. Sahabatku, sekarang kita akan bahas satu hal yang cukup mengejutkan. Bagaimana kalau selama ini yang membuat kita tidak tenang, bukan karena pikiran itu muncul, tapi karena kita terus mencoba melawannya. Sebelumnya kita sudah melihat satu hal penting bahwa banyak dari kita sedang berperang di dalam kepala sendiri dan itu melelahkan. Sejak lama kita terbiasa berpikir seperti ini. Kalau ada pikiran negatif, maka harus dihilangkan. Kalau merasa cemas, maka harus dilawan. Kalau takut, maka harus dikontrol. Kedengarannya benar, tapi dalam praktiknya, justru ini yang sering membuat kita semakin terjebak karena kita memperlakukan pikiran seperti musuh. Coba sahabat ingat satu hal sederhana. Pernah nggak sahabat mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu, tapi justru itu yang terus muncul? Misalnya sahabat bilang ke diri sendiri, jangan mikirin itu lagi. Beberapa detik tenang, lalu tiba-tiba pikiran itu muncul lagi. Bahkan lebih jelas, lebih kuat, lebih mengganggu. Ini karena pikiran tidak bekerja seperti tombol on-off. Semakin kita menekan, semakin dia mencari jalan untuk muncul lagi. Di sini letak kesalahannya. Kita pikir masalahnya adalah pikiran negatif itu sendiri. Padahal sebenarnya masalahnya adalah cara kita merespons pikiran itu. Bayangkan ada suara lewat di jalan. Kalau sahabat tidak peduli, suara itu akan lewat begitu saja. Tapi kalau sahabat fokus, terganggu lalu mencoba menghentikannya, justru terasa makin bising. Begitu juga dengan pikiran. Semakin kita lawan, semakin besar pengaruhnya ke kita. Akhirnya kita masuk ke dalam pola yang berulang. Pikiran muncul, kita tidak suka. Kita lawan. Pikiran makin kuat, kita makin stres, kita makin ingin menghilangkannya. Dan siklus itu terus terjadi tanpa kita sadari, tanpa jeda. Yang melelahkan bukan pikirannya saja, tapi perlawanan kita terhadapnya. Kalau kita jujur, di balik semua ini ada satu keinginan. Kita ingin semuanya terkendali. Kita ingin pikiran kita rapi. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa harus memperbaikinya dengan berpikir lebih keras. Padahal tidak semua hal perlu diperbaiki. Beberapa hal hanya perlu dibiarkan lewat. Mungkin ini awal perubahan cara pandang. Tidak semua pikiran harus diikuti. Tidak semua pikiran harus dipercaya. Dan tidak semua pikiran harus dilawan. Karena semakin kita mencoba mengontrol semuanya di dalam kepala, semakin kita kehilangan ketenangan.
Jadi kalau melawan pikiran bukan solusi, lalu apa yang harus kita lakukan? Sahabatku, sebelum kita lanjut, Barokah Channel mengucapkan terima kasih sudah like, meninggalkan komentar, dan subscribe. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabatku, apakah kita harus diam saja atau membiarkan semua pikiran datang begitu saja? Selanjutnya, kita akan masuk ke inti dari semuanya tentang satu cara sederhana tapi jarang diajarkan, yaitu bagaimana belajar melepas tanpa harus kehilangan kendali atas hidup kita. Sebelumnya kita sudah sadar satu hal penting, bahwa melawan pikiran justru membuat kita semakin lelah. Lalu muncul pertanyaan yang sangat wajar. Kalau tidak dilawan, lalu harus bagaimana? Banyak orang langsung berpikir, kalau saya tidak melawan, nanti pikiran itu makin liar. Ini kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas bukan berarti tidak peduli. Melepas adalah memilih untuk tidak terjebak. Melepas itu sederhana tapi dalam. Artinya membiarkan pikiran datang tanpa harus diikuti. Karena jujur saja, kita tidak bisa menghentikan pikiran untuk muncul. Pikiran akan tetap datang meski kadang tanpa kita undang. Tapi yang bisa kita pilih adalah apakah kita mau ikut masuk ke dalamnya atau tidak. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat penting. Kita bukan pikiran kita. Pikiran itu seperti suara yang muncul di dalam kepala. Dia bisa mengatakan banyak hal. Kadang masuk akal, kadang berlebihan, kadang bahkan tidak benar. Tapi hanya karena sesuatu muncul di pikiran kita. Bukan berarti itu harus dipercaya. Selama ini kita mencoba mengusir pikiran. Padahal yang kita butuhkan bukan mengusir tapi memberi jarak. Bayangkan sahabat sedang duduk di pinggir jalan. Mobil lewat satu persatu dan orang berlalu lalang. Sahabat melihatnya tapi tidak ikut naik ke dalam mobil itu dan sahabat tidak mengikuti orang yang sahabat lihat. Begitu juga dengan pikiran. Dia datang lalu pergi. Tugas kita bukan menghentikan lalu lintas itu, tapi jangan sampai terbawa. Coba bayangkan langit kadang cerah, kadang penuh awan gelap. Awan itu datang dan pergi, tapi langit tetap ada. Pikiran kita itu seperti awan datang, berubah lalu hilang. Dan kita adalah langitnya. Masalahnya selama ini kita merasa kita adalah awannya. Kita merasa setiap pikiran itu adalah kita. Padahal tidak. Karena saat kita terus menganggap pikiran sebagai kita akan terus terbawa. Setiap pikiran negatif terasa seperti kenyataan. Setiap kekhawatiran terasa seperti ancaman nyata. Dan disitulah kita mulai kehilangan kendali. Tapi saat kita mulai melihat pikiran sebagai sesuatu yang lewat, bukan sesuatu yang harus diikuti, perlahan semuanya berubah. Pikiran mungkin masih datang, tapi tidak lagi menguasai. Kita masih bisa merasa cemas, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Kita masih bisa berpikir, tapi tidak terseret kemana-mana. Dan yang paling terasa, ada ruang di dalam diri kita yang sebelumnya tidak ada. Tapi meskipun terdengar sederhana, kenyataannya melepas itu tidak mudah. Ada bagian dalam diri kita yang tetap ingin mengontrol, tetap ingin memastikan semuanya aman. Sahabat semua, berikutnya kita akan bahas kenapa melepas itu terasa sulit, dan apa yang sebenarnya membuat kita terus kembali ke kebiasaan lama, berperang dengan pikiran sendiri. Sebelumnya kita sudah mulai paham tentang ilmu lepas, bahwa kita tidak harus mengikuti semua pikiran. Tapi jujur saja, meskipun kita sudah tahu, kenyataannya tetap sulit dilakukan. Kenapa? Alasan paling besar adalah takut kita merasa kalau kita tidak mengontrol pikiran kita, hidup kita bisa jadi kacau. Kita takut jadi ceroboh dan takut kehilangan arah. Akhirnya kita terus berpikir seolah itu membuat kita lebih aman. Padahal seringkali itu hanya membuat kita lebih tegang. Tanpa sadar kita punya keyakinan seperti ini. Kalau aku benar-benar peduli, aku harus terus memikirkan ini. Makanya kita merasa bersalah saat mencoba melepas. Seperti kita sedang mengabaikan sesuatu yang penting. Padahal kenyataannya, terus memikirkan sesuatu tidak selalu berarti kita sedang menyelesaikannya. Kadang kita hanya mengulang-ulang hal yang sama tanpa hasil yang berbeda. Sebagai manusia, kita suka kepastian. Kita ingin tahu hasilnya akan seperti apa. Kita ingin tahu keputusan kita benar atau tidak. Kita ingin semuanya jelas sebelum melangkah. Dan ketika itu tidak ada, pikiran kita mulai bekerja lebih keras mencari jawaban, membuat skenario, memprediksi kemungkinan. Padahal hidup tidak selalu bisa dipastikan. Ini yang sering jadi akar sebenarnya. Kita tidak nyaman dengan tidak tahu. Kita lebih memilih capek berpikir daripada diam dalam ketidakpastian. Padahal justru disitulah kuncinya. Selama kita tidak bisa menerima bahwa tidak semua hal harus kita tahu sekarang, kita akan terus kembali ke overthinking. Overthinking itu bukan cuma kebiasaan, tapi sudah jadi pola.
Setiap ada masalah langsung dipikirkan berulang-ulang. Setiap ada ketidakpastian langsung dianalisis terus-menerus. Dan karena sering dilakukan itu terasa normal. Padahal sebenarnya melelahkan. Aneh memang, tapi overthinking sering memberi rasa aman yang palsu. Kita merasa seperti sedang melakukan sesuatu, seperti sedang mempersiapkan diri. Padahal tidak ada yang benar-benar berubah. Hanya energi kita yang habis. Penting untuk dipahami. Kalau sahabat merasa sulit melepas, itu bukan karena sahabat lemah. Tapi karena selama ini sahabat sudah terbiasa menghadapi hidup dengan cara itu. Dan kebiasaan memang butuh waktu untuk diubah. Pepatah mengatakan tidak ada satu orang pun yang dapat merubah, kecuali dengan diri sendiri dan Tuhannya. Kabar baiknya meskipun sulit, melepas itu bisa dipelajari. Bukan dengan memaksa diri, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Berikutnya kita akan bahas cara sederhana yang bisa sahabat lakukan mulai hari ini untuk berhenti berperang dengan pikiran sendiri dan mulai hidup dengan lebih tenang. Sampai di sini kita sudah paham satu hal penting bahwa kita tidak harus melawan pikiran kita. Tapi sekarang pertanyaannya jadi lebih nyata. Gimana caranya bisa melepas di tengah kehidupan di mana hari yang tetap berjalan? Karena jujur saja teori itu mudah. Yang sulit adalah saat pikiran itu benar-benar datang. Langkah pertama itu sederhana tapi sering terlewat. Sadari bukan langsung bereaksi, bukan langsung ikut hanyut, cukup bilang dalam hati, aku lagi kepikiran, kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Karena di momen itu, sahabat berhenti sejenak dari arus pikiran. Sahabat tidak lagi sepenuhnya di dalam, tapi mulai melihat dari luar. Kedua, jangan langsung dipercaya. Tidak semua yang ada di pikiran itu benar. Kadang pikiran kita berlebihan, kadang menakut-nakuti, kadang membuat skenario yang belum tentu terjadi. Jadi, saat pikiran datang, coba tanya pelan-pelan. Ini fakta atau cuma kemungkinan? Dengan begitu, sahabat tidak langsung menelan, mentah-mentah apa yang muncul di kepala sahabat. Ketiga, biarkan lewat tanpa dilawan. Ini inti dari ilmu lepas. Saat pikiran datang, sahabat tidak perlu mengusirnya, tapi juga tidak perlu mengikutinya, atau abaikan. Biarkan saja seperti sahabat melihat capung yang lewat ke hadapan mata karena itu tidak penting. Awalnya memang terasa aneh, karena kita terbiasa bereaksi, tapi semakin dilatih semakin terasa ringan. Keempat, kembali ke saat ini. Pikiran kita sering lompat ke masa lalu atau masa depan. Makanya kita perlu kembali bisa dengan hal sederhana, merasakan napas, menyadari posisi tubuh, atau benar-benar fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Bukan untuk lari dari pikiran, tapi untuk mengingatkan diri hidup itu terjadi di sekarang. Kelima, terima bahwa tidak semua harus jelas. Ini mungkin bagian yang paling sulit, tapi paling penting. Tidak semua hal harus sahabat pahami sekarang. Tidak semua pertanyaan harus langsung ada jawabannya. Dan itu tidak apa-apa. Semakin sahabat bisa menerima ketidakpastian, semakin sedikit kebutuhan untuk terus berpikir berlebihan. Karena sahabat tidak lagi memaksa segalanya untuk pasti. Dan keenam, lakukan pelan-pelan bukan sekaligus. Jangan berharap langsung berubah. Pikiran tidak akan tiba-tiba diam. Overthinking tidak akan mudah hilang. Tapi setiap kali sahabat memilih untuk tidak ikut terbawa, itu sudah kemajuan. Kecil tapi berarti. Pada akhirnya ilmu lepas bukan tentang menghilangkan pikiran, tapi tentang mengubah hubungan kita dengan pikiran itu sendiri. Pikiran tetap ada, tapi tidak lagi menguasai. Dan dari situ ketenangan akan mulai tumbuh. Bukan karena hidup jadi sempurna, tapi karena kita tidak lagi berperang di dalam diri sendiri. Setelah kita mulai belajar melepas, mungkin yang sahabat harapkan adalah pikiran jadi hilang, hidup jadi langsung tenang, semua masalah selesai. Padahal tidak seperti itu. Dan justru disinilah banyak orang salah paham. Hal pertama yang berubah bukan jumlah pikiran, tapi pengaruhnya. Pikiran tetap datang. Kadang masih ada kekhawatiran, kadang masih ada rasa takut. Tapi bedanya sahabat tidak lagi langsung terbawa. Dulu satu pikiran kecil bisa berkembang jadi panjang. Sekarang dia datang lalu lewat, tidak berhenti terlalu lama. Sebelumnya setiap pikiran terasa sangat dekat, seolah itu adalah sahabat, seolah itu adalah kenyataan. Sekarang mulai terasa berbeda. Sahabat bisa melihat pikiran itu tanpa harus langsung bereaksi. Dan itu ada ruang untuk bernapas, ruang untuk memilih. Ketika kita tidak lagi mengikuti setiap pikiran, emosi juga mulai ikut berubah. Kita tidak lagi mudah panik, tidak lagi cepat tenggelam dalam kecemasan. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tapi karena kita tidak lagi memperbesar segalanya di dalam kepala. Hal kecil tetap terasa kecil, tidak langsung jadi besar. Salah satu perubahan yang paling terasa, hidup jadi lebih ringan.
Bukan karena masalah hilang, tapi karena beban di dalam kepala berkurang. Kita tidak lagi membawa semuanya kemana-mana. Tidak lagi memikirkan hal yang sama berulang kali. Dan tanpa sadar, energi kita mulai kembali. Dulu kita sering ada di dua tempat. Tubuh di sini, pikiran di tempat lain. Sekarang kita mulai benar-benar hadir. Saat bekerja, kita benar-benar fokus. Saat istirahat, kita benar-benar merasa istirahat. Hal-hal sederhana jadi terasa lebih nyata. Ketenangan yang muncul dari ilmu lepas itu unik. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita tidak lagi melawan. Dan anehnya lagi, itu kadang tanpa disadari saat ketenangan itu mulai muncul, kita tidak lagi memaksa hidup untuk selalu sesuai dengan keinginan kita. Dan dari situ muncul rasa tenang yang lebih dalam. Perlu jujur juga, ini bukan berarti hidup jadi tanpa masalah. Tetap akan ada hari yang berat. Tetap akan ada pikiran yang mengganggu, tapi bedanya sahabat sekarang punya cara untuk tidak tenggelam di dalamnya. Dan di titik ini kita mulai sadar satu hal sederhana. Kita tidak perlu menang melawan pikiran untuk bisa merasa tenang. Kita hanya perlu berhenti melawannya. Selanjutnya kita akan menutup semua ini dengan satu pemahaman yang paling penting tentang bagaimana bisa berdamai dengan diri sendiri tanpa harus menunggu hidup menjadi sempurna. Sampai di titik ini, mungkin kita mulai melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kita harus memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata ketenangan tidak datang dari situ. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dalam maknanya, kita tidak perlu menang melawan pikiran kita. Karena semakin kita mencoba menang, semakin kita masuk ke dalam permainan yang tidak ada ujungnya. Selalu ada pikiran baru, selalu ada kekhawatiran lain. Dan kalau kita terus melawan, kita akan terus lelah. Bukan melawan, tapi berdamai. Berdamai dengan pikiran yang datang dan pergi. Berdamai dengan hal-hal yang belum pasti. Berdamai dengan bagian diri kita yang kadang merasa takut. Bukan berarti kita menyukai semuanya, tapi kita tidak lagi menolak keberadaannya. Ada perbedaan besar antara menerima dan menyerah. Menyerah itu berhenti. Menerima itu tetap berjalan tanpa perlawanan di dalam kita. Tetap hidup, tetap berusaha, tetap mengambil keputusan. Tapi hati kita tidak lagi tegang. Selama ini kita mungkin berpikir, nanti aku tenang kalau semua sudah beres. Kalau masalah selesai, kalau masa depan jelas, kalau semuanya sesuai rencana. Tapi kenyataannya hidup tidak pernah benar-benar beres. Selalu ada hal baru, selalu ada ketidakpastian. Dan kalau kita menunggu semuanya sempurna, kita akan menunggu selamanya. Ketenangan bukan tentang apa yang terjadi di luar, tapi tentang bagaimana kita merespons di dalam saat kita berhenti memaksa. Saat kita mulai melepas, disitulah ketenangan mulai terasa pelan-pelan. Tidak instan, tapi nyata. Mungkin sekarang sahabat masih sering kepikiran, masih sering merasa lelah di dalam kepala. Itu tidak apa-apa. Sahabat tidak harus langsung berubah. Yang penting sekarang sahabat tahu kalau sahabat tidak harus terus berperang. Sahabat boleh berhenti, boleh bernapas, dan boleh melepaskan. Ketenangan bukan datang saat pikiranmu benar-benar diam, tapi saat sahabat tidak lagi mempercayai setiap hal yang ia katakan. Dan dari situ, sahabat akhirnya bisa kembali ke satu tempat yang sederhana, yaitu dirimu sendiri. Sahabat semua, semoga video ini benar-benar bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.